Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Umam Hidayat. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Kamis 12 Januari 2023 selengkapnya. BKSAP DPR RI menghadiri ASEAN Parliamentary Assembly atau APA yang ke-13 di Antalya, Turki pada 8 hingga 10 Januari 2023. BKSAP DPR RI berharap dengan adanya penguatan multilaterisme dalam menghadapi perubahan dinamika global dapat meningkatkan praktik korupsi di Asia. Badan Kerjasama Antarparlemen DPR RI mendorong negara-negara yang tergabung di ASEAN Parliamentary Assembly atau APA menerapkan sistem transparansi dalam transaksi keuangan negara yang digunakan Organisasi Internasional Parlemen melawan korupsi atau Global Organization of Parliamentarians Against Corruption. Dalam sidang APA, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Hafiz Thohir mengatakan, negara-negara di Asia harus semakin menyadari dan mewaspadai bahayanya praktik atau tindakan korupsi dalam pengelolaan keuangan negara. Hafiz berharap penguatan kerjasama multilateral antara Parlemen Asia mampu menghilangkan praktik korupsi di kawasan Asia. Sistem yang sudah teraplikasi di GoPact, ya bagaimana kita di sana juga untuk memberikan transparansi dan rasa kepercayaan kepada masyarakat dunia. Kalau kita lihat Asia itu peringkat negara-negaranya terhadap indeks korupsi itu masih cukup tinggi, terutama negara-negara yang masih berkembang dan mempunyai sistem demokrasi yang tidak sistem pemerintahnya yang tidak menjalankan sistem demokrasi yang terbuka. Banyak sekali terjadi penyimpangan karena sistem audit negara, khususnya Supreme Audit, itu tidak bekerja. Peran aktif parlemen dalam melawan korupsi pernah disuarakan BKSAP DPR RI pada konferensi negara pihak untuk Konvensi Anti Korupsi PBB di Mesir tahun 2021. Dari Turki, Hilman Hidayat TVR Parlemen melaporkan. Menyongsong awal tahun 2023, media sosial DPR RI meraih 5 nominasi dalam perhelatan Government Social Media Summit atau GSMS tahun 2022. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi menekankan, prestasi ini menjadi sebuah anugerah sekaligus tantangan bagi DPR RI, khususnya di biro yang dipimpinnya, untuk selalu memacu diri meningkatkan kualitas pemberitaan. Media sosial DPR RI meraih penghargaan untuk kategori media sosial lembaga yang paling aktif atau most aktif dalam ajang Government Social Media Summit atau GSMIS tahun 2022. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI Indra Pahlevi mengungkapkan, penghargaan ini merupakan capaian yang luar biasa, sekaligus tantangan bagi DPR RI, khususnya Biro Pemberitaan Parlemen, untuk memacu diri meningkatkan kualitas pemberitaan. Indra berharap segala kegiatan dan kebijakan yang dibuat DPR RI bisa diimplementasikan secara informatif pada seluruh masyarakat melalui media sosial DPR RI. Lebih aktif lagi ya, karena kita menjadi pemenang di most aktif ya. Dan di kategori-kategori lain kita masuk beberapa nominasi, tentu ini sebuah penghargaan yang luar biasa ya kepada lembaga kita DPR RI dan saya yakin ke depannya DPR akan semakin dikenal tidak sekedar lembaganya tetapi juga kinerja DPR RI. Dan kita salah satu lembaga yang dinilai tanpa kita mendaftarkan diri. Artinya kita bekerja, ada yang melihat, ada yang menilai. Dan penilaiannya pun juga tidak main-main dengan juri profesional. Dalam Government Social Media Summit tahun 2022, media sosial DPR RI masuk dalam 5 nominasi, yaitu nominasi Most Active, Best Campaign, Best Performance in G20 Campaign, Best Use of Video, and Best Account. GSMIS merupakan penghargaan terhadap lembaga-lembaga pemerintahan yang memiliki kinerja baik dalam mengelola media sosial. Andri Triana, TVR Parlemen, melaporkan.
BWRT DPR RI berharap dengan penyerahan DIPA 2023 dapat mempercepat percepatan realisasi anggaran dengan berkaca pada evaluasi dan pengalaman 2022 yang dinilainya sudah sangat baik. Penyerahan DIPA 2023 adalah bagian dari awal mula pelaksanaan anggaran dan program di tahun 2023. Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI didampingi Sekretaris Jenderal DPR menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA tahun anggaran 2023 kepada seluruh alat kelengkapan Dewan. Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti menyampaikan apresiasi atas serapan anggaran DPR RI pada tahun 2022 yang mencapai 98,8%. Novita berharap anggaran tahun 2023 diserap secara maksimal oleh alat kelengkapan Dewan. 6 triliun dengan harapan DIPA yang sudah disampaikan ke AKD ini bisa langsung dikoordinasikan dengan pimpinan AKD masing-masing dari kepala sekretariat sehingga ini bisa diserap semaksimal mungkin. Mewakili alat kelengkapan Dewan, anggota Komisi 5 DPR RI Chen Swilan mengungkapkan selain fokus pada fungsi pengawasan, pihaknya juga fokus pada fungsi legislasi. Kalau legislasi nanti mungkin ada sebagian, tapi kita fungsi pengawasan yang kita ini kan. Dengan anggaran yang akan kita akan maksimalkan sebagus-bagusnya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan, Kesetjenan akan berupaya melakukan perbaikan dan mendorong setiap satuan kerja di Setjen DPR RI bekerja efektif dan efisien. Kami sudah mengevaluasi hal-hal apa saja yang memang perlu diperbaiki untuk bisa menjalankan semua program kegiatan sesuai dengan rencana. Kami sudah punya kiat-kiat dalam memonitor secara berkala sehingga anggaran benar-benar secara efektif, efisien, output-nya tercapai, outcome-nya juga tercapai. Oki dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau UU Ciptaker, Jumat 30 Desember 2022 lalu. Pemerintah mengklaim keadaan dunia saat ini yang sedang tidak baik menjadi dalih diterbitkannya Perpu Ciptaker yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17. Presiden Joko Widodo pada Jumat 30 Desember 2022 yang lalu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau UU Ciptaker.
Penerbitan Perpu yang merupakan pengganti UU nomor 11 tahun 2020 tentang Ciptaker yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi ini pun kemudian menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Pemerintah berdalih penerbitan Perpu menjadi penting dikarenakan selama waktu perbaikan Undang-Undang Ciptaker tidak boleh ada kekosongan regulasi demi menjaga stabilitas perekonomian. DPR RI menyayangkan tidak adanya komunikasi dari pemerintah kepada DPR RI terkait dengan penerbitan Perpu Ciptaker yang dinilai menghilangkan fungsi legislasi DPR RI. DPR RI menilai seharusnya pemerintah memperbaiki Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang inkonstitusional bersyarat sesuai dengan arahan Mahkamah Konstitusi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Kedatangan Sufmi Dasko, tim Panja Balek, dan anggota DPR RI lain adalah manifestasi perjuangan kita bersama. Pada 30 Desember 2022 lalu, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Ciptaker yang penerbitannya mendapat sorotan dari banyak pihak. Dengan harapan Perpu ini bisa membantu mengatasi ramalan badai krisis ekonomi yang akan melanda Indonesia pasca peringatan dari Bank Dunia dan IMF tentang kegentingan ekonomi di tahun 2023. Polemik pun timbul karena diterbitkannya di tengah masa revisi yang diberikan oleh MK usai dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Sebagian anggota DPR RI menyayangkan tidak adanya komunikasi dari pemerintah kepada DPR RI sebelum menerbitkan Perpu. Namun sebagian lainnya menilai Perpu ini memang dibutuhkan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk di sektor ketenagakerjaan akibat krisis ekonomi. Harus ada win-win solution antara pemerintah dengan DPR untuk mencari jalan tengah yang terbaik. Kita tidak ingin semua itu akan gaduh hanya karena persoalan lama. Disebabkan karena kurangnya sosialisasi sehingga kepentingan-kepentingan yang mestinya di situ sudah terakomodir tidak juga cair sehingga menimbulkan gaduh. Pemerintah seharusnya mencermati apa saja poin-poin yang harus direvisi dalam Undang-Undang Cipta Kerja dibanding mengeluarkan Perpu. Inkonstitusionalnya ini yang kemudian harus ada upaya serius untuk membuatnya menjadi konstitusional. Dan kemudian pembentuk undang-undang itu juga DPR gitu loh. Apa yang menjadi dasar bagi pemerintah mengeluarkan Perpu Ciptaker? Kalau kemudian ada klausul soal kegentingan yang memaksa, coba dijelaskan ada kegentingan apa sih yang memaksa hari ini? Ini sebenarnya Perpu itu ditujukan untuk siapa? Di sisi lain, Perpu Cipta Kerja dinilai hanya memerlukan penyempurnaan substansi. Sebagai persiapan menghadapi resesi ekonomi global, khususnya beberapa pasal terkait ketenagakerjaan, seperti pasal soal outsourcing, perjanjian kerja paruh waktu, rumus perhitungan upah, serta waktu kerja dan upah minimum. Oleh karena itu, Perpu ini adalah merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mendesak dan kita juga tadi Ketua DPR atau pimpinan DPR telah menyampaikan bahwa sudah ada warning daripada World Bank dan IMF 2/3 negara-negara dari belahan dunia ini sudah terancam adanya krisis ekonomi sehingga Indonesia merupakan salah satu negara yang jumlah penduduknya besar dan punya potensi yang sangat luar biasa, maka Perpu ini menjadi sebuah kebutuhan besar dalam rangka untuk menjaga perekonomian nasional. Adanya perluasan sistem outsourcing dianggap dapat memaksimalkan pendapatan. Nantinya, Perpu tersebut akan mengatur regulasi outsourcing sehingga masyarakat diharapkan dapat memaksimalkan peluang tersebut. Karena kemarin belum ada regulasinya, maka itu diatur dalam regulasi. Jadi akhirnya bang, seseorang itu akan mendapatkan peluang sebesar-besarnya untuk mendapatkan income dari berbagai ilmu yang dimiliki dan dari peluang yang ada. Berkaitan dengan pasal ketenagakerjaan,
Komisi 9 DPR RI akan mempelajari dan membahas lebih dalam dengan Menteri Ketenagakerjaan untuk memberikan rekomendasi pembentukan peraturan menteri atau permen terkait perbaikan pasal-pasal yang dianggap merugikan pekerja jika nantinya Perpu tersebut disetujui. Nah, sebaiknya nanti ketika RUU ini sudah disampaikan ke DPR, maka kemudian DPR harus melihat ya turunan dari undang-undang ini di peraturan menteri. Nah, ya jadi banyak yang masih belum maksimal untuk bisa melindungi buruh atau masih diprotes oleh buruh, bisa didetail ya, kemudian diminimalisasi atau diperbaiki di Permenaker. Kan itu sebenarnya fungsinya. Kalau undang-undang kan memang nggak bisa rigid ya. Nah, tapi nggak boleh juga kemudian Permenakernya nggak melakukan apa-apa terhadap semua yang diprotes oleh buruh itu. Di situ kuncinya sebenarnya kalau menurut saya. Pada sidang paripurna Selasa 10 Januari 2023 lalu, DPR RI menetapkan Perpu Ciptaker menjadi salah satu agenda penting untuk diselesaikan di masa persidangan ini. Jika melihat putusan MK bahwa yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945 adalah pembentukannya, bukan materinya, maka Perpu ini akan menjadi jalan tengah bagi revisi Undang-Undang Cipta Kerja yang masa revisinya akan habis pada November tahun ini. Maka sesuai dengan ketentuan, Perpu tersebut harus mendapat persetujuan DPR RI dalam masa persidangan berikutnya. Namun, jika akhirnya ditolak, artinya peraturan pengganti undang-undang tersebut harus segera dicabut. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Bank Dunia dalam laporan tahunannya memberikan penjelasan bahwa ekonomi dunia akan mengalami resesi pada tahun 2023, di mana ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih lemah di semua sektor ekonomi dunia, seperti laju ekonomi Amerika Serikat, Eropa, dan China. Bagaimana langkah dan strategi pengendalian ekonomi yang harus dilakukan oleh negara maju dan negara berkembang? Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17. Baru-baru ini Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Indonesia perlu berhati-hati dalam menghadapi ancaman resesi di tahun 2023. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara menjelaskan ancaman resesi tahun 2023 perlu disikapi dengan hati-hati. Namun Amir Uskara juga menekankan Indonesia tetap harus optimis untuk bisa tumbuh sesuai dengan capaian target yang telah ditetapkan. Untuk lebih lengkapnya berikut laporan dari rekan kami Elisa Purba.
Baik pemirsa, saat ini saya melaporkan langsung dari Gedung Nusantara DPR RI dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang wakil kita dari Komisi 11 DPR RI, Bapak Amir Uskara. Terima kasih atas waktunya Bapak. Dan pemirsa, kita ketahui bahwa sebelumnya beberapa waktu lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa Indonesia perlu berhati-hati terhadap adanya potensi dari resesi dan juga ancaman resesi global di tahun 2023. Salah satunya bisa dari adanya peningkatan utang maupun resesi di tahun ini dan juga adanya perubahan iklim. Nah, Bapak melihat adanya potensi ancaman di tahun ini, termasuk diantaranya adalah resesi dan juga mungkin adanya peningkatan utang. Bagaimana Bapak melihat Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonominya dan juga kesiapan dalam menghadapi tahun 2023 ini, Pak? Ya, secara umum saya kira memang kita sepakat dengan pemerintah bahwa kondisi di 2023 ini kita harus hati-hati karena kawasan ya, konflik kawasan yang masih berlangsung, kemudian juga kondisi resesi yang kemungkinan terjadi di beberapa negara tentu pasti akan berpengaruh terhadap ekonomi kita. Tapi juga kita harus optimis bahwa kondisi yang ada di Indonesia saat ini itu insya Allah bisa tetap untuk tumbuh sesuai dengan target-target pertumbuhan yang kita sepakati dalam APBN. Tapi memang kerja-kerja dari pemerintah harus lebih maksimal dari yang ada di 2022. Kalau 2022 kemarin kita sangat diuntungkan dengan harga komoditi yang melonjak dan itu bisa menambah penerimaan kita. Tapi di tahun 2023 ini kan harga itu kita belum bisa pastikan, apalagi kalau misalnya resesi ekonomi terjadi di beberapa negara Eropa, pasti komoditas yang selama ini banyak ke Eropa juga akan berpengaruh. Nah, ini tentu menjadi salah satu yang harus kita jaga bersama-sama. Secara umum saya kira dengan kondisi pangan kita, kondisi produksi pangan kita yang tetap terjaga di 2023, saya kira terutama khusus untuk masyarakat kita yang rentan miskin atau yang miskin, insya Allah ya panjang subsidi yang ditujukan kepada masyarakat itu masih bisa berlangsung, inflasi masih bisa terjaga. Ya, kita masih yakin sampai saat ini pertumbuhan masih bisa terkawal sampai di atas 5%, dan saya kira juga ya IMF dan juga Bank Dunia, World Bank juga masih memprediksi pertumbuhan di Indonesia itu di antara 4,7 sampai 5% di 2023 ini. Jadi saya kira kita tetap harus melihat kondisi yang ada, kita harus hati-hati dengan apa yang terjadi di secara global, tapi kita juga tetap harus optimis untuk bisa meningkatkan kinerja pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan kita. Sedikit Pak, ini sudah sangat dirangkum. Tadi Bapak mengatakan bahwa IMF mengatakan bahwa Indonesia ini berpotensi untuk mengalami pertumbuhan ekonomi di atas 4%. Namun IMF sendiri menyebutkan bahwa untuk pertumbuhan dunia secara global itu hanya akan mencapai angka 2,7%. Nah, tadi juga Bapak mengatakan bahwa kita perlu penguatan sektor pangan. Sementara kita melihat bahwa belakangan ini terjadi perubahan iklim juga menjadi salah satu apa yang menjadi prioritas pemerintah termasuk dalam pertemuan G20, Pak. Nah, kira-kira apa nih PR dari Komisi 11 dan juga pemerintah Indonesia untuk penguatan sektor pangan agar kita terancam dari resesi global, Pak? Tentu dorongan pemerintah untuk pangan kita itu harus tetap maksimal, terutama dalam rangka mensubsidi pupuk petani atau mungkin sektor-sektor pertanian, karena subsidi untuk sektor pertanian ini pasti akan berpengaruh terhadap inflasi yang bisa terjadi di masyarakat. Kondisi sektor pangan itu berpengaruh 75%, hampir 75% terhadap masyarakat miskin, terutama untuk perekonomian mereka. Sehingga kalau misalnya pangan kita terjaga, maka tentu insya Allah kondisi masyarakat kita yang rentan miskin dan miskin itu masih bisa terjaga. Sepanjang subsidi yang selama ini juga diberikan oleh pemerintah, bantuan sosial dan lain-lain itu juga masih terus lanjutkan, dan saya kira di APBN 2023 kita jaga itu bersama-sama. Nah, saya juga yakin apabila itu tetap jalan sesuai dengan apa yang kita targetkan, kemudian pangan kita bisa terjaga seperti yang saya sampaikan tadi, di mana produksi pangan kita bisa terjaga, tentu insya Allah ini apa yang menjadi kekhawatiran hampir seluruh masyarakat terutama IMF tadi terhadap kondisi global itu tidak terjadi di Indonesia. Baik Pak, saya rasa cukup Pak. Terima kasih atas waktunya Bapak Amir Uskara, dan pemirsa demikian hasil wawancara saya terkait dengan, terima kasih Bapak. Pemirsa, demikian hasil wawancara saya dengan Bapak Amir Uskara dari fraksi P3 terkait dengan adanya ancaman resesi global pada tahun 2023 ini. Tentu kita harapkan bersama bahwa apa yang menjadi fokus pemerintah terkait dengan ketahanan pangan untuk membantu Indonesia terlepas dari ancaman resesi global bisa membaik dan menyelamatkan Indonesia dari adanya ancaman resesi. Saya Lisa Purba, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17.
Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih Umam dan selamat sore pemirsa. Mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini. Nah, pemirsa, berita pertama yang menjadi headline di media online kali ini yaitu berita mengenai rupiah yang menguat seiring naiknya inflasi di Cina. Nilai tukar rupiah menguat 56 poin pemirsa atau 0,36% ke posisi 15,426 per dolar AS pada Kamis 12 Januari 2023 pagi hari tadi. Sedangkan pada Rabu 11 Januari 2023 menguat 93 poin di level 15.482 atas dolar Amerika Serikat atau USD. Tentunya pemirsa, penguatan rupiah dipicu respon positif pasar terhadap rancangan undang-undang atau RUU pengembangan dan juga penguatan sektor keuangan atau P2SK yang telah disahkan dalam sidang paripurna DPR RI. Tentunya pemirsa, adanya UU P2SK ini menjawab tantangan perekonomian termasuk pengaruh global akibat guncangan yang terjadi dan adanya disrupsi geopolitik dan juga sisi suplai yang berujung mengakibatkan inflasi di negara maju yang tinggi. Tentunya selain itu pemirsa juga direspon dengan kenaikan suku bunga serta pengetatan likuiditas. Adanya perubahan yang terjadi dalam UU P2SK ini menjadikan kredibilitas dari masing-masing otoritas seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan juga lembaga penjamin simpanan semakin kuat. Di samping itu pemirsa, koordinasi dalam menjaga perekonomian serta stabilitas sistem keuangan bersama-sama juga tetap meningkatkan. Baik pemirsa, kita lanjutkan ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline media online pada hari ini, yaitu berita mengenai Komisi 2 DPR RI dan KPU yang sepakati pelaksanaan pemilu tetap berdasarkan UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Nah pemirsa, kita bisa lihat di sini di layar kaca tentunya dari beberapa portal media yang terbit pada hari ini, dan di sini Komisi Pemilihan Umum atau KPU berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilu tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang atau UU nomor 7 tahun 2017, yaitu tentang pemilu yang menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka sebagaimana diatur dalam pasal 168 ayat 2 UU Pemilu dan dikuatkan tentunya oleh putusan MKRI nomor 22 sampai dengan 24 PUU 6 2008 pada 23 Desember 2008 silam pemirsa.
Tentunya pemirsa di sini poin tersebut menjadi salah satu dari 6 butir sebagaimana termasuk dalam kesimpulan rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, KPU RI, Bawaslu, dan juga DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Di ruang rapat Komisi 2 DPR RI Senayan pada Rabu 11 Januari 2023 kemarin ya pemirsa. Dan di sini KPU RI tentunya menyetujui kesimpulan rapat kerja Komisi 2 DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada intinya meminta lembaga penyelenggara pemilu itu berkomitmen menjalankan pemilu 2024 dengan sistem proporsional terbuka. Nah, pemirsa di sini KPU RI berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka sebagaimana diatur dalam pasal 168 ayat 2 UU Pemilu dan juga dikuatkan oleh putusan MK nomor 22 sampai dengan 24 garing PUU 6 garing 2008 pada 23 Desember 2008. Sekian itu tadi media online dari saya. Kembali ke rekan umum. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Umam Hidayat beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.